Jemaat Maha Tuhan, muliakanlah Tuhan. Karya terbesar telah dianugerahkan. Ia telah menyelamatkan kita. Ia terus menjaga, memelihara dan memberkati dengan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Yesaya pasal 11 ayat 1-10. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1-10. Biar Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak firman-Mu, dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, Tuhan jamah sehingga kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1-10, begini dikatakan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan bahwa akan datang Raja Damai yang akan membebaskan dan menyelamatkan umat Israel yang berada di tengah pengepungan, jeritan, penjajahan, dan penindasan bangsa Asyur. Akibat dari dosa umat Israel, mereka bagaikan pohon yang telah ditebang, yang tersisa tinggal pangkal atau tunggul yang tertanam dalam tanah. Lihat Yesaya 10 ayat 27-34. Dari sisa Israel, Tuhan menjanjikan bahwa akan datang keturunan baru sebagai Raja Damai yang akan membebaskan mereka. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 1 dan juga ayat 10. Dalam ayat ini didapati ada kata tunas, tunggul, taruk, dan pangkal. Ini menunjuk pada bagian-bagian pohon. Hal ini menjelaskan tentang genealogi pohon silsilah dari Mesias. Tunas dari bahasa Ibrani soter, tunggul bahasa Ibrani gesa, taruk bahasa Ibrani netzar, pangkal bahasa Ibrani sores. Artinya dari tunas Isai akan datang keturunan baru, generasi baru yang akan membebaskan dan menyelamatkan umat Israel. Tunas atau generasi baru digambarkan sebagai pribadi yang dipenuhi
oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya, berarti Tuhan diimani berkenan hadir melalui dan di dalam dia, sehingga hidupnya dipenuhi dengan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 2. Dalam kepemimpinannya didasarkan pada takut akan Tuhan. Kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Sehingga ia menghakimi dan menjatuhkan hukuman dengan adil, jujur dan benar bagi orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas. Ia menghukum bumi, bahkan membunuh orang fasik dengan perkataan kebenaran dan kesetiaan. Ayat 3 dan 4. Dengan kepemimpinan yang demikian, maka terciptalah kedamaian. Suasana kedamaian digambarkan dalam ayat 6, 7, dan 8. Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa, lembu dan beruang makan rumput bersama. Anak yang menyusu bermain dekat ular tedung. Anak yang cerai susu mengulurkan tangan ke sarang ular beludak. Ini gambaran kehidupan semua ciptaan. Hewan yang buas dan ganas, yang tadinya saling menerkam, memangsa, membunuh, mematikan dan membinasakan. Tumbuhan dan manusia semua diubahkan dari saling bermusuhan menjadi hidup berdampingan, rukun dan damai, saling menjaga, saling melengkapi, saling menghormati dan membutuhkan. Tidak ada lagi yang berbuat jahat dan berlaku busuk, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ayat 9. Pengenalan akan Tuhan merubah cara hidup semua ciptaan. Semua hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada lagi yang berpikir, merancang yang jahat dan yang berucap dan melakukan yang busuk. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempatnya akan mulia. Ayat 10. Hal itu menunjuk pada Yesus yang lahir dari keturunan Isai, yang akan memulihkan, memenangkan, dan menyelamatkan umatnya dari semua musuh dan semua orang, semua suku bangsa akan datang mencari dia sehingga dia menjadi yang mulia. Jemaat Maha Tuhan, nubuat Nabi Yesaya ini telah digenapi dalam diri Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Isai. Nanti lihat Matius 1 ayat 6 dan Lukas 3 ayat 32. Tunas Isai sudah datang. Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa. Pertama, pemulihan hubungan antara Allah dan manusia, ayat 1-5. Allah yang berinisiatif untuk datang dan diam di dalam manusia. Yohanes 1 ayat 14. Roh Tuhan ada padanya. Kesenangannya takut akan Tuhan dan ia memerintah dengan adil. Kedua, pemulihan hubungan antara manusia dengan alam, ayat 6-9. Digambarkan semua ciptaan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam, semua hidup harmoni, rukun dan damai. Ketiga, pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia, ayat 10. Semua orang dihimpunkan untuk datang menyembah dan bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan. Karena itu, sebagai umat yang telah dipulihkan, didamaikan dan diselamatkan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, di perayaan Minggu Advent ini kita diajak, pertama, hendaklah kita semakin membuka hati supaya dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam kita. Tubuh kita sungguh-sungguh menjadi tempat kediaman Roh Kudus.
Lihat 1 Korintus 3 ayat 16. Sehingga hikmat dan pengertian apa yang kita pikirkan, rancangkan, ucapkan, dan lakukan semua sesuai dengan kehendak Roh yang diam di dalam kita. Semua dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semakin hidup intim dengan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah dan membangun jam-jam doa pribadi, melakukan tanggung jawab dengan adil dan benar. Kedua, hendaklah kita peduli menjaga, merawat, memelihara alam yang adalah ciptaan Tuhan. Tidak saling menggigit dan membinasakan. Tidak merancang dan melakukan yang jahat. Di tengah perbedaan, keragaman, dan kemajemukan, tetap hidup berdampingan, rukun dan damai. Saling membutuhkan dan saling melengkapi. Maka damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dirasakan dan dialami oleh semua orang, oleh semua ciptaan. Kita juga mampu menjaga, memelihara alam, tidak membuang sampah sembarangan. Kita jaga pelihara alam, sebab alam ini cuma dititipkan Tuhan kepada kita. Kita harus wariskan kepada anak cucu cece kita alam yang adalah ciptaan Tuhan, supaya tetap terpelihara, datangkan sukacita bagi semua orang. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Ya, firman ini betul-betul kami hayati, kami imani dan kami lakukan. Dan firman ini memperlengkapi, meneguhkan dan menguatkan kami semua. Apalagi di menghadapi berbagai tantangan hidup ini, kami tetap hidup berpadanan dengan kehendak Kristus. Kami tidak mudah tergoda dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai godaan yang menyesatkan. Kami tetap membangun persekutuan dengan Tuhan, karena Roh Tuhan ada di dalam diri kami. Dan karena itu semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, dan Tuhan menangkan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai kemanapun engkau pergi. Ada tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam. Ia menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.